Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para penonton setia channel YouTube kami, yaitu kelompok 3 KKN BTH 21 di program BIFID-19, Bincang-Bincang COVID-19. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Maka, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wulan Novianti, dari mahasiswi KKN kelompok 3 Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator di program BIFID-19 mengenai pembahasannya mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, bicara tentang vaksin, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah masih ada yang bingung, apa sih itu vaksin? Kenapa sih kita harus divaksin? Gimana cara kerja vaksin di dalam tubuh kita? Terus kenapa sih setelah divaksin masih saja terpapar virus corona? Apa saja vaksin-vaksin yang ada di Indonesia? Nah, untuk menjawab semua kebingungan itu, mari kita bahas bersama narasumber kami, yaitu Teh Gina dan Teh Muna. Selamat siang, Teh Gina dan Teh Muna. Selamat siang. Apa kabarnya, Teh Muna, Teh Gina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Teh. Nah, Teh, sebelumnya, beberapa hari yang lalu, kami sudah membagikan link Google Form, dan dari teman-teman semua yang ada di rumah ini, sudah terkumpul beberapa pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, gimana Teh? Mau langsung saja dijawab satu persatu, atau mau gimana? Iya, boleh langsung aja. Langsung aja ya, Teh. Ya. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di rumah, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan di-skip ya nonton videonya, harus dari awal sampai akhir, agar teman-teman semua mendapatkan informasinya secara lengkap dan jelas. Dan saya juga beritahukan kepada teman-teman bahwa ini merupakan BIFID-19 minggu ketiga, nah berarti minggu ke-1 dan kedua sudah ada ya videonya, yaitu mengenai minggu pertama itu mengenai cara pencegahan, penyebaran, dan gejala COVID-19, dan minggu kedua mengenai tata cara isoman. Nah, buat teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu, nanti linknya akan dicantumkan di question box, di description box. Nah, lanjut saja ya, Teh. Untuk selanjutnya, kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya masyarakat itu membicarakan mengenai vaksin. Nah, mungkin ada beberapa juga yang belum tahu apa sih itu vaksin. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan sama Teh Gina ya. Apa sih itu vaksin, Teh? Nah, iya benar banget ya kata Teh Wulan. Di masa pandemi COVID-19 ini pasti banyak banget dengar kata vaksin ya. Jadi vaksin itu merupakan salah satu produk biologi berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat tertentu yang dibuat sedemikian rupa yang dapat digunakan dengan aman untuk meningkatkan atau menimbulkan kekebalan spesifik kepada tubuh kita gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana? Udah paham? Ya, semoga paham ya. Jadi vaksin itu merupakan virus atau mikroorganisme yang telah dilemahkan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh yang ada pada tubuh seseorang. Nah, tadi kan udah membahas mengenai vaksin itu apa ya. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya, Teh, ada yang bertanya, bagaimana sih cara kerja vaksin di dalam tubuh itu? Mungkin itu bisa dijawab sama Teh Muna ya. Gimana, Teh? Jadi, secara kerja vaksin itu, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit pada tubuh seseorang. Nah, kemudian tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit untuk mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, ya seperti itu ya, teman-teman.
Nah, kemudian kan vaksin itu dapat menciptakan herd immunity atau kekebalan imunitas. Nah, apa sih itu herd immunity atau kekebalan imunitas? Mungkin bisa dijelaskan ya sama Teh Gina. Nah, ya. Jadi herd immunity itu apa ya? Ketika sebagian besar populasi itu kebal terhadap penyakit yang menular. Jadi kita apa sih mendapatkan perlindungan tidak langsung, sekaligus kita juga memberikan perlindungan kepada orang-orang yang apa ya tidak kebal terhadap penyakit menular ini. Mereka-mereka itu seperti lansia yang tidak bisa divaksin, terus juga anak-anak yang di bawah usia 12 tahun. Jadi harus banget divaksin ya biar melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, iya betul teman-teman. Jadi herd immunity itu semakin banyak orang yang divaksin, maka semakin banyak juga orang yang kebal terhadap virus tersebut ya Teh. Ya, Jadi jadi secara tidak langsung kita bisa melindungi orang-orang yang tidak divaksin, kayak tadi yang dibilang sama Teh Gina, kayak orang ibu yang sedang hamil, kemudian ibu menyusui, dan anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun ya Teh. Nah, untuk selanjutnya Teh ada yang bertanya juga, apakah manfaat dari vaksin itu sendiri gitu? Gimana Teh? Mungkin bisa dijawab sama Teh Gina ya? Ya, jadi manfaat dari vaksin COVID-19 ini tentunya memberikan perlindungan kepada tubuh kita dan juga apa ya, meringankan faktor risiko jikalau kita terkena si penyakit COVID-19 ini. Caranya itu dengan cara meningkatkan kekebalan spesifik pada tubuh kita gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semoga setelah diberitahu sama Teh Gina manfaat dari vaksin, jadi banyak teman-teman yang di rumah yang belum vaksin tidak ragu lagi gitu ya Teh. Iya benar. Jadi Nah, manfaatnya tuh bagus banget. Jadi harus divaksin. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Teh, untuk Teh Muna, apa saja sih efek samping dari vaksin itu sendiri? Secara kan banyak yang beredar bahwa vaksin itu dapat menyebab kematian lah, inilah, itulah gitu. Mungkin bisa dijawab ya sama Teh Muna. Secara umum, kebanyakan efek samping dari vaksin tersebut timbulnya rasa demam, nyeri otot atau pegal-pegal, kemerahan pada bekas suntikan, merasa letih, dan ngantuk. Nah, ya seperti itu ya Teh. Jadi efek sampingnya itu ngantuk, lelah, terus pegal-pegal pada bekas suntikan, dan emang iya gitu. Kan alhamdulillah ya saya juga udah mendapatkan vaksin pertama. Nah, efek sampingnya itu yaitu pegal-pegal di bekas suntikan. Itu sih yang saya rasakan. Nah, untuk selanjutnya Teh, apa saja sih jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia gitu? Mungkin bisa dijawab ya sama Teh Gina. Oh iya. Jadi jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia itu ada 5 macam ya. Ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Sinopharm, terus ada Pfizer, dan ada Sinovac. Untuk saat ini yang paling sering digunakannya Sinovac sih. Nah, Teh, kemudian kan itu ada 5 jenis vaksin ya. Nah, ini ada juga yang bertanya, mengapa sih jenisnya berbeda-beda? Kenapa nggak disamaratakan saja gitu? Misalkan di Indonesia pakai vaksin Sinovac gitu semuanya. Katanya biar tidak ada kecemburuan sosial. Nah, menurut Teh Gina itu gimana gitu? Jadi gini ya, menurut para ahli, memang ya setiap jenis vaksin COVID-19 ini tuh memiliki efikasi yang berbeda-beda gitu. Cuman setiap vaksin tersebut itu udah dijamin gitu loh, dijamin keamanannya, mutunya, terus khasiatnya juga karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang sering kita sebut BPOM ini tuh udah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization gitu. Jadi si vaksin ini tuh udah terjamin ya kayak gitunya, yang tadi yang mutu, yang kayak gitunya. Jadi udah nggak usah takut kayak gitu. Ya, jadi meskipun berbeda-beda juga, kalau misalkan surat izin edarnya sudah keluar dari BPOM ya Teh,
Terus berarti kan BPOM sudah memastikan 3 aspek tadi ya Teh, keamanannya, mutu sama khasiatnya ya Teh. Nah, berarti buat teman-teman jangan takut lagi gitu, jangan ragu lagi. Kok orang ini mah si A mah dapat vaksinnya Sinovac, kok yang ini mah ini gitu. Insya Allah semuanya sama gitu. Terus kemudian ada yang bertanya lagi Teh, kenapa gitu orang yang sudah divaksin masih terpapar virus corona gitu. Padahal dia teh udah divaksin. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sama Teh Muna ya. Karena vaksin itu tidak 100% membuat tubuh kita akan menjadi kebal terhadap COVID-19. Tetapi juga dengan divaksin akan mengurangi dampak timbulnya tertularnya si COVID-19 tersebut. Nah, untuk itu meskipun kita sudah divaksinasi, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan, 6M contohnya. Nah, ya jadi itu teman-teman, meskipun kita sudah divaksin, tapi tidak menjamin 100% kita tuh tidak akan terkena penyakit gitu ya. Jadi meskipun kita sudah divaksin, protokol kesehatannya harus tetap dijaga gitu, apalagi yang belum divaksin. Nah, sebenarnya pas awal itu 3M ya protokol kesehatan. Terus berkembang lagi menjadi 5M. Nah, sekarang jadi 6M. 6M itu apa aja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Nah, untuk selanjutnya, Teh, ada lagi yang bertanya. Pertanyaannya tuh, gimana kalau misalkan kita menolak vaksin? Nah, apa tuh resikonya kalau misalkan kita menolak vaksin itu sendiri gitu? Mungkin itu bisa dijawab sama Teh Gina ya. Iya, gini. Jadi gini, tujuan vaksin kan untuk meningkatkan kekebalan spesifik pada tubuh kita ya, biar gak mudah tertular penyakit COVID-19, terus juga kalau misalnya terkena juga faktor risikonya ringan. Nah, gimana nih kalau misalnya kita nolak? Otomatis berarti kita nggak akan punya kekebalan spesifik pada tubuh kita buat melawan si penyakit COVID-19 ini. Jadi pastinya kita bakal gampang ketularan si penyakit COVID-19 ini. Terus kita juga kalau misalnya kena, faktor resiko yang kita dapatkan juga cukup berat kayak gitu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi setidaknya kalau misalkan sudah divaksin, faktor resikonya tidak terlalu parah ya Teh. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, dan masih bingung mungkin ya. Jadi pertanyaannya itu berapa maksimal dan minimal umur seseorang bisa divaksin gitu. Mungkin bisa dijawab sama Teh Muna ya. Nah, prioritas penerima vaksin itu berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan kelompok yang berusia 18 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas itu dapat diberikan vaksin jika telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar, disebut juga dengan NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, jadi itu ya teman-teman, seseorang bisa divaksin itu apabila usianya udah lebih dari 18 tahun. Nah, tadi izin menambahkan ya Teh Muna, tadi kan menyebutkan bahwa seseorang bisa divaksin itu dari usia di bawah 18 tahun. Nah, itu usia di bawah 18 tahun itu antara 12 sampai 17 tahun. Gitu ya, Teh? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa seseorang yang sudah lanjut usia ya atau lansia, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lain yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan serta petugas layanan publik merupakan prioritas pertama untuk diberikan vaksin. Nah, itu kenapa Teh? Mungkin bisa dijawab ya sama Teh Gina. Oke ya, jadi gini, tenaga kesehatan
terus tenaga penunjang lain yang bekerja di fasilitas kesehatan, terus juga petugas layanan publik, mereka pasti merupakan prioritas utama. Kenapa? Karena mereka kan kerjanya itu langsung berhubungan sama masyarakat, orang banyak gitu yang nggak tahu mereka sedang sakit atau sehat. Apalagi mereka tenaga kesehatan yang kerja di pelayanan kesehatan ya, mereka bahkan terjun langsung untuk merawat pasien-pasien yang positif COVID-19 gitu. Jadi mereka rentan terkena penyakit COVID, makanya mereka dijadiin prioritas utama. Nah, sedangkan untuk lansia, mereka kenapa prioritas utama juga? Karena kita tahu ya kalau misalnya para lansia itu fungsi tubuhnya itu kerjanya udah nggak semaksimal anak-anak muda gitu. Jadi mereka juga rentan terkena COVID, makanya mereka dijadiin prioritas utama juga. Iya, jadi gitu ya teman-teman. Karena ya tadi tenaga kesehatan, kemudian pelaku-pelaku ekonomi lainnya itu, apalagi tenaga kesehatan gitu, terjun langsung berinteraksi sama pasien, apalagi pasiennya yang telah terpapar virus corona. Nah, gitu ya Teh. Kemudian kalau misalkan untuk lansia, ya karena tadi sistem fungsi tubuhnya itu sudah menurun, apalagi kalau misalkan mempunyai komorbid ya. Jadi sangat rentan terinfeksi virus. Mungkin seperti itu ya, Teh. Iya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya, Teh, ada pertanyaan lagi. Siapa saja yang boleh dan tidak boleh menerima vaksin? Nah, mungkin itu bisa dijawab sama Teh Muna ya. Nah, vaksin diberikan hanya untuk mereka orang yang sehat. Ada beberapa kriteria atau kelompok yang tidak boleh divaksin, yaitu orang yang sedang demam dengan suhu 37 derajat Celcius, lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu dengan tekanan darah 180 per 110 mmHg. Nah, terus ada juga orang yang mengalami alergi berat. Nah, terus juga ada orang yang sedang hamil. Nah, orang yang sedang hamil ini bisa divaksin, tetapi harus ditunda dulu sampai orang yang hamil itu melahirkan. Nah, ada orang juga yang mengidap penyakit autoimun seperti mempunyai penyakit asma, lupus, dan lain-lain. Nah, terus terakhir ada juga orang yang pernah terkena COVID-19. Nah, yang orang pernah terkena COVID-19 ini tuh bisa divaksin, tapi harus menunggu dulu 3 bulan sejak sembuh. Begitu. Nah, jadi itu ya teman-teman perlu diingat ya orang-orang yang bisa dan tidak bisa divaksin. Dan sebelumnya juga nanti kalau misalkan mau divaksin di tempatnya itu sama petugasnya bakal itu dulu ya Teh dilakukan pemeriksaan fisik kayak dicek suhunya, tekanan darahnya. Kalau misalkan tekanan darahnya masih tinggi, baru 1 kali pemeriksaan, nanti disuruh duduk dulu, kemudian diulangi lagi, diperiksa lagi tekanan darahnya. Kalau misalkan tetap, berarti ditunda terlebih dahulu, ya Teh. Nah, kemudian juga nanti dikasih formulir, ada pertanyaan-pertanyaannya, apakah orang tersebut yang mau divaksinnya dalam keadaan menyusui atau hamil, kemudian apa lagi Teh pertanyaan-pertanyaannya? Formulirnya itu biasanya terus ada ditanya juga pernah sakit COVID atau enggak, terus punya penyakit komorbid atau enggak, kayak gitu. Nah, iya gitu. Gimana Teh? Ada yang mau ditambahin lagi sama Teh Muna? Ya, cukup segitu. Paling ntar kalau misalkan sebelum divaksin juga, pasti ntar dikasih formulir untuk nulis punya riwayat penyakit apa di diri kita. Iya, betul. Nah, kemudian Teh ada yang bertanya lagi, kenapa sih vaksin itu dikasihnya itu 2 kali? Kan ada dosis pertama sama dosis kedua ya. Nah, terus ada pertanyaannya lagi, kalau misalkan kita divaksinnya 1 kali, apakah tubuh kita ini sudah aman atau belum? Mungkin itu bisa dijawab sama Teh Gina ya. Iya, benar banget ya tadi kata Teh Wulan, kalau misalnya pemberian vaksin COVID-19 ini tuh ada 2 dosis. Nah, pastinya ya pemberian 2 dosis ini tuh ada tujuannya. Jadi untuk dosis pertama tujuannya itu untuk mengenalkan vaksin dan kandungannya ke dalam tubuh kita, terus juga untuk memicu respon kekebalan awal.
Nah, sedangkan untuk dosis yang kedua, itu tujuannya itu untuk menguatkan atau mengoptimalkan respon imun kita yang telah terbentuk sebelumnya dari dosis pertama, kayak gitu. Nah, terus vaksin ini kan tujuannya untuk mendapatkan antibodi ya. Jadi si antibodi ini juga nggak terbentuk langsung, melainkan terbentuk setelah 14 sampai 28 hari ketika kita udah disuntik dosis yang kedua gitu. Jadi kalau misalnya kita di vaksinnya cuma dosis pertama, pastinya nggak akan optimal gitu, karena untuk dosis pertama cuma. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk dosis pertama itu baru pengenalannya saja, pengenalan zat-zat yang ada dalam vaksin ke dalam tubuh. Kemudian untuk dosis keduanya itu untuk proses pengoptimalan. Nah, gitu. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir untuk Teh Muna. Bagaimana cara petugas kesehatan mensosialisasikan kepada masyarakat yang sampai saat ini masih ada yang belum dan masih ragu terhadap vaksin COVID-19? Gimana Teh? Nah, tentunya kita tuh perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan dan keamanan dari vaksin tersebut. Selain itu juga memberikan vaksin dengan tepat sasaran, maka tidak akan menimbulkan efek samping. Lalu, sebelum melakukan vaksin itu, tim vaksinasi akan melakukan screening terhadap kondisi kesehatan pasien, sehingga nantinya tuh akan dinyatakan layak atau tidaknya si pasien tersebut tuh divaksin gitu. Nah, jadi itu ya tadi upayanya itu, salah satu upayanya itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan dan manfaat dari vaksin itu sendiri. Dan tadi juga udah disebutkan sama Teh Gina mengenai manfaat dari vaksin dan gimana resikonya kalau kita tidak mendapatkan vaksin atau menolak vaksin. Nah, alhamdulillah Teh, pertanyaan dari awal sampai akhir dari teman-teman yang ada di rumah sudah dijawab sama Teh Gina sama Teh Muna. Semoga jawabannya bisa membantu kebingungan dari teman-teman yang di rumah gitu. Dan semoga bisa bermanfaat juga. Terima kasih kepada teman-teman yang di rumah yang telah memberikan pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada narasumber kami, yaitu Tegina sama Temuna. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku moderator memohon maaf gitu apabila terdapat banyak kekurangan. Dan kepada teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, tetap dijaga protokol kesehatannya. Kalau bisa, kalau misalkan tidak terlalu darurat gitu, tetap di rumah aja untuk memutus rantai penularan virus corona ini. Nah, saya Wulan Novianti selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.